Are you a serial killer? Please, don't fucking hit me. The Lady dan The Demon sedang berada di parkiran sebuah motel. Ini adalah kali pertama mereka bertemu untuk one night stand, di mana The Lady meminta The Demon untuk melakukan permainan BDSM dengannya. Meskipun The Lady yang berambut merah menyadari tentang bahaya yang dihadapi wanita jika melakukan hal semacam ini. Maka untuk meyakinkan dirinya, dia bertanya pada The Demon, apakah dia seorang pembunuh berantai? Are you a serial killer? No, I'm not. The Demon pun menyangkalnya sambil tertawa, lalu keduanya mulai bermesraan di dalam mobil. Kemesraan mereka berlanjut di kamar motel. Namun ketika The Demon mencoba untuk memulai hubungan seks, The Lady malah menolaknya. Kini The Demon menjadi agresif, dia mengikat tangan The Lady dan menampar wajahnya sambil mengancam dengan tindakan seksual yang kasar. Sambil menangis, The Lady memohon ampun untuk berhenti menyiksanya. The Demon segera membuka ikatan dan meminta maaf, berpikir bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. I'm so sorry. Sampai akhirnya The Lady mulai tertawa dan berkata bahwa ia menikmatinya. Kini The Demon balik bertanya, jika dia menikmatinya mengapa dia berhenti. The Lady mengatakan kalau dia ingin istirahat dulu sambil mengeluarkan sekantong kokain untuk mereka hirup. Awalnya The Demon menolak, namun karena The Lady mengatakan hari ini ulang tahunnya, dia tak bisa menolak lagi. Ketika The Demon mengajaknya berhubungan, The Lady malah menolaknya. Tentu saja dia merasa dipermainkan dan berniat pergi meninggalkan wanita itu. Sementara itu, The Lady pergi ke kamar mandi menyiapkan pisau dan setruman. Namun rupanya dia tergeletak tak bisa bergerak dan The Lady menyeretnya kembali ke kamar. Ternyata yang diberikan pada The Demon bukanlah kokain, melainkan ketamin. Saat The Demon dibius, dia membuka mulut dan mengukir tulisan L di dada The Demon dengan pisau, memperlihatkan dirinya sebagai pembunuh berantai yang dikenal sebagai Electric Lady. Setelah itu, The Lady membuka wig merahnya dan menemukan lencana di dompet milik The Demon, yang berarti dia adalah seorang polisi. Dia kembali menghampiri The Demon untuk membunuhnya. Namun The Demon sempat mengambil senjatanya dan menembak telinga wanita itu. The Lady segera pergi melarikan diri dan berhasil mencapai motel terdekat. Ia bertemu dengan petugas Libby dan asistennya Tanya. Ketika Libby menyuruh Tanya untuk menelpon polisi, The Lady menusuk leher Libby dan memerintahkan Tanya untuk menyerahkan kunci mobilnya dan membuka pakaiannya. I'm gonna need to borrow your car. Dia segera melarikan kendaraannya meskipun berhasil diikuti oleh The Demon yang telah tersadar. Lalu dia menghentikan mobilnya dan menembakkan senapannya ke arah The Lady yang menyebabkan wanita itu menabrakkan mobilnya dan melarikan diri ke hutan. The Demon pun terus menguntitnya ke tengah hutan. Sampai akhirnya The Lady menemukan sebuah rumah milik Frederick dan Genevieve dan langsung mengetuk pintu. Begitu mendengar suara ketukan pintu, mereka membukanya dan mendapati The Lady yang lemas. Selain mengobati luka The Lady, mereka juga memberikan makanan padanya. Lalu Genevieve pergi untuk mengambil obat, sementara Frederick mencoba menelpon polisi untuk meminta bantuan. Namun The Lady memohon untuk tidak menelpon polisi, dan tak lama kemudian Genevieve mendengar keributan dan suara teriakan Frederick. Dia segera masuk ke dapur dan mendapati bahwa The Lady telah menikam Frederick di dada dan memukulnya dengan telepon hingga tewas. Dia mengatakan terpaksa membunuh Frederick dan berjanji tidak akan membunuh Genevieve asalkan dia mau diikat. The Lady dan Genevieve pergi ke tempat lain untuk mengambil rantai sebagai pengikat. Namun di tengah perjalanan, Genevieve kabur dan The Lady tidak mengejarnya karena dia melihat The Demon dari kejauhan. Dia kembali ke rumah itu dan membuang isi freezer yang akan dia gunakan untuk sembunyi.
The Demon masuk ke rumah itu dan menembaki beberapa peti yang diduga menjadi tempat persembunyian The Lady yang ternyata kosong. Awalnya dia mengira wanita itu sudah pergi, namun saat dia melihat beberapa makanan beku di luar, dia yakin wanita itu yang membuangnya. Akhirnya dia menemukan freezer dan melepaskan tembakan ke dalamnya yang membuatnya menyadari kehadiran The Lady saat dia berteriak. Kitty, kitty. Dia membuka freezer itu dan meninju The Lady hingga pingsan lalu memborgolnya. Kemudian The Demon menelpon rekannya bernama Pete untuk meminta bantuan. Got myself into a little bit of trouble. Setelah The Lady sadar, dia menjelaskan motivasinya yang terinspirasi dari pembunuh Gary Gilmore dan berharap untuk mati seperti yang dilakukannya. Dia juga dengan berlinang air mata memberitahu The Demon bahwa selama pertemuan singkat mereka, dia mulai merasakan cinta sejati untuknya. Saat The Demon lengah, dia menyemprotkan semprotan beruang pada wajahnya. Dan ketika The Demon terhuyung-huyung, dia menggigit dan mencabik sepotong daging lehernya yang menyebabkan The Demon mati kehabisan darah. Lalu dia mengambil senjata milik The Demon. Tak lama kemudian, teman polisi The Demon, Pete dan Gail, tiba di tempat kejadian. The Lady berpura-pura menjadi korban yang membuat Gail simpati dan mencoba menolongnya. Sementara Pete masih belum yakin siapa yang bersalah. He brought me here. He thought it was deserted. Dengan keahlian The Lady berpura-pura, akhirnya mereka membawanya untuk mendapatkan pertolongan. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan Genevieve yang meminta bantuan. Namun The Lady langsung menembak kepalanya. Sekarang dia memaksa Pete dan Gail menyerahkan senjata mereka. Dan sebagai rasa terima kasih atas bantuan Gail, dia memerintahkan Gail untuk keluar dari mobil, sementara Pete diperintahkan untuk terus mengemudi. Drive, motherfucker. Pete menepi di jalan yang sepi setelah The Lady memerintahkannya untuk berhenti. Pete bertanya mengapa ia membunuh, dan The Lady mengatakan bahwa terkadang ia tidak melihat manusia, tetapi ia melihat setan. Setelah melihat wajah Pete di kaca depan, ia menembaknya dan pergi meninggalkan mobil. Dia menghentikan pengemudi lain dan kembali berpura-pura menjadi korban yang meminta bantuan. Pengemudi itu memasukkan The Lady ke dalam mobilnya dan dia melihat dirinya di cermin dengan kilatan setan singkat dan ekspresi penuh air mata melintas di wajahnya. Dia mulai mengeluarkan senjatanya, tetapi pengemudi itu menembaknya terlebih dahulu. Lalu dia menelpon 911 dan mengatakan bahwa dia menembak seseorang untuk membela diri dan akan membawanya ke rumah sakit. Pengemudi itu terus melajukan mobilnya, sementara The Lady perlahan-lahan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya meninggal karena kesakitan. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jika ada kritik dan saran atau request film, tinggalkan di kolom komentar. Bye-bye.